Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ervan dari Teknik Elektro. Oke, kita kembali lagi di pembahasan mata kuliah manajemen kontrak. Kita langsung aja ya di pemateri yang saya akan bahas. Nah, di materi ini ada kontrak konstruksi. Nah, mengapa kontrak konstruksi itu penting? Nah, karena pondasi kuat untuk proyek Anda. Nah, kontrak konstruksi ini adalah dokumen legal untuk proyek Anda. Nah, yang pertama ada pondasi hukum. Nah, jadi dasar kuat agar semua pihak punya acuan yang jelas. Yang kedua ada melindungi hak dan kewajiban, menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak secara spesifik. Yang ketiga ada mencegah sengketa. Nah, detail kontrak membantu hindari kesalahpahaman yang bisa jadi konflik. Dan yang terakhir, kepastian hukum memberi landasan untuk menuntut atau membela diri jika ada masalah. Oke, lanjut. Nah, contoh persiapan kontrak. Nah, di contoh persiapan kontrak ini ada studi kasusnya. Contoh studi kasusnya pembangunan gedung perkantoran. Nah, kita lihat ya langkah persiapan kontrak untuk proyek gedung perkantoran. Yang pertama, identifikasi kebutuhannya. Kita harus tentukan jelas jenis bangunan, luas, dan spesifikasi spesifik. Yang kedua ada bentuk tim, libatkan pemilik, konsultan hukum, teknik, dan pengadaan. Dan yang ketiga ada pilih kontraktornya lewat tender atau penunjukan langsung sesuai regulasi. Yang keempat ada susun draft awalnya. Kita harus buat rancangan kontrak berdasarkan kebutuhan yang kita akan pakai dan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada evaluasi dan negosiasi tinjau dan draft ini hingga semua pihak sepakat untuk kontrak final. Lalu kita lanjutin. Nah, kita ada struktur umum kontrak. Nah, komponen utama dalam dokumen. Kontrak yang baik punya struktur sistematis. Nah, contohnya ya, judul kontrak ini identitasnya jelas. Misal kontrak pembangunan gedung, perkantoran apapun itu, perkantoran Shopee, perkantoran Tokopedia atau apapun itu banyak ya. Nah, contohnya di dalamnya tuh ada para pihak, identifikasi sak pemilih proyeknya, PT apa, dan kontraktor itu PT apa. Nah, lalu ada di ruang lingkupnya harus spesifik pekerjaannya. Contoh, pembangunan gedung 10 lantai sesuai ARAB ataupun pembangunan gedung berapa lantai pun itu atau mungkin bisa di bawahnya. Nah, tapi harus sesuai RAB-nya. RAB itu dalam si dananya, pendanaannya. Nah, lalu jangka waktunya nih, si jangka waktu. Misalkan pas kita tanda tangan kontrak. Nah, dalam kontrak itu 12 bulan sejak ditandatangani kontraknya. Dan yang terakhir ada nilai dan pembayaran. Kita harus menetapkan total biaya pembayarannya. Misal 50 miliar. Dalam berapa termin nih? Ada 5, 10, 11. Itu gimana pas saat pendandatanganan kontrak. Nah, kita lanjut hak kewajiban jaminan dan sengketa. Nah, hak kewajiban jaminan dan sengketa di sini ada keseimbangan dan penyelesaian klausul penting untuk penjelasan dan mitigasi konflik. Nah, hak dan kewajiban itu pembagian tugas harus jelas. Nah, kayak seperti pemilik sidikan lahan, kontraktor laksanaan pekerjaan. Jaminan dan penaltinya biasanya jaminannya 5% dan keterlambatnya itu penaltinya 1% per minggu. Nah, untuk menyelesaikan sengketa kita harus tentukan nih jalur penyelesaiannya lewat mana nih, banyak nih. Contohnya melalui arbitrase di Baki. Seperti sebelumnya yang udah jelaskan. Lalu ada pemutusan kontrak. Nah, pemutusan kontrak ini kondisinya di mana kontrak bisa diakhiri jika kewajiban tidak terpenuhi. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis kontraknya nih. Seperti yang udah jelaskan ada kontrak lamsang, harga satuan, biaya plus atau cost plus, turnkey, ada bot. Bot itu buat operasi transfer. Nah, bot ini buat operasi transfer itu kita membangun, lalu dioperasikan, lalu diserahkan ke pihaknya. Contohnya seperti jalan tol. Untuk lamsang mungkin sudah dijelaskan, dan kita harus ada desainnya.
desainnya udah final, udah fix, lalu ditetapkan harganya, sudah tetap, udah dikerjakan. Untuk harga satuan itu sebenarnya banyak, seperti anak elektro yang seperti komponen yang akan digunakannya berapa, titik PJU-nya mau seperti berapa, ada berapa yang akan dibangun, ataupun banyak gitu yang volume-volumenya yang sulit diprediksi. Untuk cost plus ini biasanya fleksibel, bisa misalnya di dalam desainnya bisa berubah, boleh itu. Untuk turnkey si kontraktornya harus semuanya tanggung jawab kontraktor sesuai dari perencanaan yang hingga siap pakai. Oke, lanjut. Nah, kita harus ada dokumen-dokumen pendukung nih untuk kontraknya nih. Harus ada dari gambar teknis, spesifikasi teknis, RAB-nya, anggaran biayanya, jadwal pelaksanaannya, jaminan dan asuransinya, dan BASTP. Nah, ini dokumen resminya ya. Untuk gambar teknisnya, contohnya biasanya dari cetak biru detail proyeknya seperti apa. Untuk spesifikasi teknis, rincian material yang digunakan, metode kerjanya yang digunakan seperti apa. Nah, untuk RAB-nya biasanya harus detail nih, biayanya nih, anggaran biaya proyek nih berapa, harus benar. Nah, untuk jadwalnya, alokasi waktu untuk setiap tahapan pekerjaan. Misalnya tahapan pekerjaan ini berapa waktunya, pelaksanaannya berapa lama, harus sesuai. Nah, untuk jaminan asuransi biasanya untuk perlindungan dari resiko-resiko yang untuk tenaga kerjanya, biar ada asuransinya. Nah, untuk BASTP ini dokumen resmi serah terima pekerjaan selesai, si proyeknya selesai gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada potensi resiko dan antisipasi di bagian pertama. Di bagian pertama ini ada pencegahan masalah di lapangan. Nah, pencegahan masalah di lapangan ini ada antisipasi resiko sejak awal, sangat penting. Keterlambatan proyek nih. Nah, di keterlambatan proyek ini penyebabnya banyak. Ada cuaca buruk, material lambat, kendala teknis. Antisipasinya gimana? Nah, kita kalau usul force majeure atau sanksi keterlambatan didenda. Nah, untuk perubahan lingkup atau change order, penyebabnya biasanya revisi desainnya nih, tiba-tiba permintaan dari si pemilik barunya desain direvisi. Untuk antisipasinya, mekanisme persetujuan perubahan yang jelas dalam kontrak. Jadi sebelum kita ada revisi, nah ada sebelumnya nih di dalam kontrak, apakah kita boleh persetujuan nih untuk perubahan desain dalam kontraknya tersebut, begitu. Oke, lanjut di bagian keduanya ada mitigasi lebih lanjut nih, lanjutan resiko dan antisipasinya. Misalnya sengketa dan klaim. Nah, penyebabnya biasanya ketidaksepahaman volume atau pembayaran si proyeknya. Nah, cara antisipasinya gimana? Mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh arbitrase atau mediasi. Lalu ada kebangkrutan kontraktornya. Nah, biasanya penyebabnya kesulitan finansialnya buruk atau manajemennya buruk nih. Antisipasinya gimana? Pastikan jaminan keuangannya dan cek referensi proyeknya. Biasanya dalam jaminan keuangannya seperti apa nih sebelumnya, referensi proyeknya yang sebelumnya gimana nih. Nah, gitu. Lalu ada kualitas tidak sesuai nih. Nah, biasanya penyebabnya ini material di bawah spesifikasinya, tidak sesuai kontrak, tidak sesuai yang sudah diajukan. Nah, metodenya tidak standar. Antisipasinya gimana? Nah, kita harus selalu dicek inspeksi berkala, harus cek berulang apakah sudah sesuai belum. Nah, kalau usulnya retensi pembayaran hingga pekerjaannya sesuai. Jadi kita harus membayar sesuai pekerjaannya yang digunakan, spesifikasinya digunakannya seperti apa, begitu. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan dari presentasi dan penjelasan sekarang itu kunci sukses proyek konstruksi. Sebagai penutup ada 3 poin nih, 3 poin kunci untuk proyek konstruksi yang sukses. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Nah, ini adalah fondasi utama untuk keberhasilan proyek. Yang kedua ada kontrak komprehensif. Nah, kontrak komprehensif ini dokumennya harus lengkap, melindungi semua pihak, dan hindari sengketa. Dan yang terakhir ada antisipasi semua resiko yang akan datang. Seperti gimana nih antisipasinya? Identifikasi terlebih dahulu dan mitigasi masalah sejak awalnya untuk kelancaran proyek.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kecepatan dalam presentasi saya atau kurang jelas dalam presentasi saya ataupun penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.